Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ayu Mona Lisa dengan NIM 4111711119 dari Prodi Akuntansi Manajerial kelas karyawan. Turut juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Angelina selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan juga masukan sehingga saya berada di tahap seminar skripsi saat ini dengan judul skripsi yaitu pengaruh return on equity atau ROE, return on asset atau ROA, dan ukuran perusahaan terhadap underpricing. Pertama, dalam mengembangkan usahanya, sebuah perusahaan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Cara perusahaan untuk meluaskan usahanya itu dengan melakukan aktivitas fundraising. Aktivitas fundraising merupakan suatu upaya perusahaan dalam mendapatkan dana untuk bisnis perusahaan di masa depan. Terdapat dua kebijakan perusahaan dalam memperoleh dana atau fundraising, yaitu dengan menambah hutang baru dan penerbitan saham atau IPO. IPO merupakan penawaran umum saham perusahaan kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Saat proses IPO, harga saham akan dijual di pasar perdana terlebih dahulu, kemudian diperdagangkan di pasar sekunder. Terdapat dua peluang saat melakukan IPO di pasar saham, yaitu terjadinya overpricing dan juga underpricing. Underpricing merupakan keadaan di mana harga saham di pasar perdana lebih rendah dibandingkan harga di pasar sekunder. Sedangkan overpricing keadaan di mana harga saham di pasar perdana lebih besar dari harga saham di pasar sekunder. Komponen variabel penelitian ini terdapat 3, yaitu ROE, ROA, dan ukuran perusahaan. Serta untuk sampelnya yaitu perusahaan yang melakukan IPO atau Initial Public Offering periode tahun 2017 hingga 2019. Selanjutnya, daftar perusahaan yang melakukan IPO dan mengalami underpricing di Bursa Efek Indonesia atau BI periode tahun 2017 hingga 2019. Yang pertama, 2017 terdapat 37 emiten 37 emiten atau perusahaan yang melakukan go public di BI dan 33 perusahaan yang mengalami underpricing. Selanjutnya, untuk presentasi underpricing-nya didapat melalui jumlah perusahaan yang mengalami underpricing dibagi dengan jumlah emiten, sehingga dapat diperoleh sebesar 89,19%. 2018 terdapat 55 perusahaan yang mengalami go public dan 53 perusahaan yang mengalami underpricing. Untuk presentasinya sebesar 96,36%. 2019 terdapat 55 perusahaan yang melakukan go public dan yang mengalami underpricing sebanyak 51 perusahaan. Untuk presentasinya sebesar 92,73. Rumusan masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ROE, ROA, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian yang pertama, memberikan pemahaman apakah adanya pengaruh ROE, ROA, dan ukuran perusahaan terhadap baik tidaknya perusahaan melakukan penawaran umum di perdana di Bursa Efek Indonesia. Tujuan khususnya yaitu memberikan hasil ROE, ROA, dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi underpricing dalam IPO. Manfaat penelitian yang pertama bagi emiten, menghindari ataupun meminimalisirkan terjadinya underpricing sehingga dapat menetapkan harga saham yang maksimal. Yang kedua, bagi para investor sebagai acuan dalam mempertimbangkan keputusan dalam berinvestasi ataupun saat melakukan pembelian saham. Yang ketiga, bagi para akademisi sebagai acuan dalam menambah wawasan dan sebagai bahan penelitian ke depannya. Batasan masalah yang pertama, sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2019. Yang kedua, variabel independen penelitian ini yaitu ROA, ROE, dan ukuran perusahaan. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu underpricing. Bab kedua,
Kajian teori dan literatur. Landasan teori. Teori pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori sinyal atau signaling teori. Menurut Kromida, signaling teori yaitu bahwa pemberi sinyal adalah orang dalam yang memiliki akses dan dalam informasi ataupun pengetahuan perusahaan yang tidak tersedia di luar perusahaan. Sedangkan menurut Jayan Renda dan Dwi Agustini, signaling teori menggambarkan bagaimana pengungkapan informasi perusahaan yang berkaitan berupa sinyal kepada pihak investor dalam menentukan keputusan berinvestasi. Selanjutnya, kajian literatur yang pertama dari Mayasari, pengaruh return on equity, net profit margin, dan ukuran perusahaan terhadap underpricing. Yang kedua, Aini, faktor yang mempengaruhi underpricing saham pada perusahaan IPO di BI periode 2007 hingga 2011. Yang selanjutnya, Widyastina atau Prihani dengan judul pengaruh return on asset, financial leverage, dan ukuran perusahaan terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya Shah Wildan, pengaruh return on equity, return on asset, dan franchise terhadap peningkatan underpricing saham perusahaan yang melakukan go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2019. Selanjutnya dari Puspaningsi dan Mujib dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing pada perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 hingga 2012. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Hipotesis pertama yaitu ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat underpricing. Yang kedua, hipotesis kedua yaitu ROE berpengaruh negatif terhadap underpricing. Hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap underpricing. Berikut model penelitian pada riset ini. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Operasional variabel dan pengukurannya. Variabel dependen, penelitian ini menggunakan variabel dependen pada penelitian ini yaitu underpricing. Underpricing dapat dihitung menggunakan dengan rumus initial return. Initial return dengan rumus close price dikurang overrun price lalu dibagi dengan overrun price. Selanjutnya, untuk variabel dependennya, penelitian ini menggunakan variabel ROA, ROE, dan ukuran perusahaan. ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan dengan rumus ROA yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. ROE, kemampuan perusahaan dengan menggunakan equity atau modal untuk memperoleh pendapatan dengan rumus yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, ukuran perusahaan yaitu pengukuran yang menunjukkan jumlah total aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan rumus ukuran perusahaan yaitu log total aktiva. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu annual report perusahaan yang melakukan IPO periode 2017 hingga 2019 dan data tersebut dapat diakses melalui situs resmi BI di idx.co.id dan juga situs resmi perusahaan. Teknik penetapan jumlah sampel. Penetapan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 105 sampel. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Yang pertama, perusahaan yang melakukan IPO dan mengalami underpricing di BI periode tahun 2017 hingga 2019. Yang kedua, perusahaan yang melakukan IPO dengan data laporan tahunannya lengkap selama periode tersebut. Yang ketiga, perusahaan yang melakukan IPO yang laporan tahunannya menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik data arsip, yaitu laporan tahunan yang telah dipublikasikan di idx.co.id. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 25. Teknik analisis datanya, analisis data statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Bab 4, hasil penelitian. Karakteristik responden. Yang pertama, perusahaan yang melakukan IPO periode 2017 hingga 2019 sebanyak 147 perusahaan. Perusahaan yang mengalami overpricing sebanyak 9 perusahaan. Perusahaan yang mengalami stagnan sebesar
sebanyak satu perusahaan, perusahaan yang mengalami underpricing sebanyak 137 perusahaan. Perusahaan yang menggunakan mata uang dolar sebanyak 4 perusahaan, perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data sebesar 7 perusahaan, perusahaan yang datanya tidak tersedia sebesar 5 perusahaan, dan data yang di outlier menggunakan SPSS sebesar 16 perusahaan. Sampel yang memenuhi kriteria, yaitu kriteria pada riset ini sebanyak 105 perusahaan. Selanjutnya statistik data deskriptif ROA dengan nilai minimum 0,02 dengan nilai maksimum 0,45, mean-nya 0,1878 dan standar defisiasinya 0,085552. Selanjutnya untuk ROE dengan nilai minimum 0,02, maksimum 0,53, mean-nya 0,2473, 0,2473, standar defisiasinya 0,11172, untuk ukuran perusahaannya dengan minimum 4,58, maksimum 5,60, mean-nya 51735, standar defisiasinya 0,15406. Selanjutnya underpricing dengan minimum sebesar 11,53, nilai maksimumnya 30,32, mean-nya 18,1100 dan standar defisiasinya 4,27971. Uji normalitas nilai SIG pada one sample Kolmogorov Smirnov penelitian ini sebesar 0,81. Disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dijelaskan bahwa nilai SIG lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,81 lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas disimpulkan bahwa ketiga variabel ROA, ROE, dan ukuran perusahaan tidak terjadinya multikolinearitas. Hal ini dikarenakan pada nilai toleransi pada ketiga variabel tersebut, nilai toleransi lebih besar daripada 0,10. Sedangkan untuk nilai FIF-nya, nilai FIF lebih kecil daripada 10. Uji autokorelasi diketahui bahwa uji autokorelasi penelitian ini tidak terjadinya autokorelasi. Hal ini dikarenakan du lebih kecil daripada D lebih kecil dari 4 dikurang du, sama dengan 1,7411 lebih kecil daripada 2,039 lebih kecil dari 2,259, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi. Uji heterokodastisitas penelitian ini menggunakan uji Glaser dan disimpulkan bahwa ketiga variabel ROA, ROE, dan film size dijelaskan bahwa tidak terjadinya heterokodastisitas. Hal ini dikarenakan nilai signifikan dari ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Berikut hasil uji regresi berganda. Nilai 3,898 jikalau naik satu satuan maka bertambah 2,378. 2,378 naik satu satuan maka bertambah sebesar 8,679. Jika 8,679 naik satu satuan maka bertambah 2,246. Uji koefisien determinasi diketahui nilai R² sebesar 0,081 dengan presentasi perhitungan yaitu 0,081 dikali 100%, yaitu 8,1%. Jika dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 8,1% memiliki arti besarnya, yaitu 8,1% tersebut dipengaruhi oleh variabel independen penelitian dan sisanya 91,9% dipengaruhi beberapa faktor dari variabel independen lainnya. Selanjutnya analisis data. Pada hipotesis pertama disimpulkan bahwa data tidak terdukung.
Untuk hipotesis kedua, kesimpulannya juga tidak terdukung, dan hipotesis ketiga, data disimpulkan bahwa data juga tidak terdukung. Yang pertama, pengaruh return on equity atau ROA terhadap underpricing, dijelaskan bahwa nilai SIC 0,849 lebih besar dari 0,05, dan untuk variabel dan T-tabelnya sebesar 1,98373 dengan nilai T hitung 0,190. Jadi disimpulkan nilai T-tabel lebih besar dari T hitung. Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa hipotesis 1 tidak terdukung. Hal ini eh, dijelaskan bahwa ROA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap underpricing. Dijelaskan bahwa investor tidak memperhatikan ROA selama masa pada saat IPO, melainkan memperhatikan biaya IPO selama bertahun-tahun sebelum perusahaan go public, sehingga dapat mengetahui apakah perusahaan go public mengalami peningkatan. Selanjutnya, pengaruh return on equity (ROE) terhadap underpricing, dijelaskan nilai SIC yaitu 0,366 lebih besar dari 0,05, dan nilai T-tabel sebesar 1,98373 dengan nilai T itu sebesar 0,909. Dan dijelaskan bahwa disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak terdukung. Hal ini dijelaskan bahwa investor berspekulasi perusahaan telah menerapkan manajemen laba bertujuan memberikan sinyal positif kepada para investor tentang perusahaan yang dikelola. Tingginya ROE belum tentu menggambarkan kinerja perusahaan yang baik. Selanjutnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap underpricing, dijelaskan bahwa nilai SIC 0,4422 lebih besar dari 0,05. Ukuran dan untuk T-tabel sebesar 1,98373 dengan nilai T hitung 0,80807. Disimpulkan bahwa hipotesis tiga tidak terdukung. Hal ini dijelaskan bahwa karena investor yang membeli saham tidak hanya mempertimbangkan ukuran aktiva perusahaan, tetapi juga laporan keuangan, kebijakan dividen, dan nama baik perusahaan. Bab 5. Simpulan, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Yang ketiga, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Keterbatasan, penelitian ini memanfaatkan semua jenis industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Disarankan penelitian selanjutnya sebaiknya fokus pada satu industri yang terdaftar di BI. Yang kedua, ditemukannya beberapa data yang tidak tersedia ataupun tidak dapat diakses melalui Bursa Efek atau situs resmi perusahaan. Yang ketiga, variabel penelitian ini hanya menggunakan ROA, ROE, dan frame size, sehingga dapat dikatakan variabel tersebut masih terbatas dalam mengetahui pengaruh setiap variabel terhadap underpricing. Implikasi dalam penelitian ini memberikan bukti empiris lebih lanjut pada tingkat ROA, ROE, dan ukuran perusahaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini harus menambah referensi penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian underpricing. Selanjutnya, saran yang pertama, penguji penelitian berikutnya yaitu dapat menambah jumlah periode sampel pada tahun pengujian. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat untuk menggunakan pengujian Tobinski karena dapat mencerminkan nilai aset perusahaan secara keseluruhan. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.